ya, ataupun kalau misalnya haus ataupun kurang konsen, maka boleh untuk menyediakan air minum atau air mineral atau air putih. Terlebih sekarang sudah bukan bulan Ramadan ya. Kalau sedang puasa sunnah, maka tidak perlu untuk menyediakan air minum tentunya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Maka sediakan alat tulisnya, bukunya, ballpointnya, pensilnya, penghapusnya ya, sediakan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hidrosfer. Ihsan Nur Rahman itu siapa? Mikael, Ustaz. Oh, Mikail. Kenapa pakai nama Ihsan? Pakai HP orang tua, Ustaz. Pakai HP-nya orang tua ya. Baik. Silahkan baca doa terlebih dahulu, Mikail. Kita akan segera memulai ya materinya. Jangan lupa untuk perhatikan adab-adabnya, Salih. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan hidrosfer? Nah, dari bahasanya sudah ketahuan ya. Dari bahasanya sudah ketahuan bahwa yang dimaksud dengan hidrosfer itu adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Atau kalau dalam bahasa Inggris, hidro itu tentu artinya adalah air, sfer itu adalah lingkup. Nah, jadi yang dimaksud dengan hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Itu disebut dengan hidrosfer ya. Lapisan air yang menyelimuti bumi itu tidak hanya laut, danau, sungai, salju, gletser, air tanah, uap air. Nah, itu semua juga termasuk ke dalam hidrosfer, lapisan air. Lapisan air yang ada di bumi ini sangat banyak jumlahnya ya, Solia. Nah, kalau kita lihat pada peta ya, kemudian globe misalnya atau Google Earth, maka yang akan kita dapati dari bumi kita adalah biru semuanya. Biru semua. Nah, itu menandakan bahwa apa? Lapisan air itu sangat besar jumlahnya ya. Nah, bahkan bumi bisa dikatakan sebagai planet biru. Kenapa dikatakan planet biru? Karena jumlah airnya atau hidrosfernya itu hampir 70%. Hampir 70%, lebih banyak daripada daratannya ya. Nah, tentu Allah menciptakan air yang begitu banyaknya. Artinya apa? Kebutuhan air itu sangat besar. Kebutuhan air untuk makhluk hidup itu sangat besar. Manfaatnya sangat besar. Makanya disediakan jumlah air yang begitu banyaknya. Namun, walaupun kita butuh air ya, setiap hari kita minum air, setiap hari kita mandi, setiap hari kita cuci piring, setiap hari kita gunakan air, tetapi air di bumi itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Kenapa tidak akan habis? Karena ada yang namanya siklus air. Karena ada yang namanya siklus air. Jadi air itu dapat didaur ulang ya, atau di situ disebut dengan siklus hidrologi ya. Itu adalah sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Maka dari itu air yang ada di bumi ini tidak pernah habis.
Baik. Allah menurunkan air atau hujan sesuai kehendaknya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa air hujan yang Allah turunkan setiap tahunnya itu sama jumlahnya. Yang beda apa? Yang beda tempatnya. Nah, ada yang banyak hujannya, ada yang dikurangi hujannya, ada yang dilebihkan hujannya. Bedanya di situ saja. Tetapi setiap tahunnya itu sama jumlahnya. Baik. Evaporasi atau penguapan ini adalah proses pertama dari siklus air. Yang dimaksud dengan evaporasi adalah penguapan ya. Seluruh air yang ada di bumi ini mengalami penguapan, anak-anak. Seluruh air yang di muka bumi ini mengalami penguapan, seluruh. Baik itu air yang di laut, nah itu juga mengalami penguapan. Air yang di laut mengalami penguapan. Air yang di danau juga sama, mengalami penguapan. Bahkan air yang ada di dalam tubuh kita juga mengalami penguapan. Contohnya apa? Nah, misalnya ketika Abdullah menangis misalnya ya. Ketika Abdullah menangis, air matanya lambat laun akan menghilang. Kenapa menghilang? Karena mengalami penguapan. Atau misalnya ketika dia berolahraga, keringatnya bercucuran. Nah, lambat laun keringatnya hilang. Kenapa hilang? Karena mengalami yang namanya proses penguapan. Tidak hanya pada manusia ya, tidak hanya pada manusia. Proses penguapan juga terjadi pada hewan-hewan, pada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan ya. Baik. Sampai sini dapat dipahami anak-anak? Kemudian setelah mengalami proses penguapan, nah, uap airnya akan bergerak ke atas ya, akan bergerak ke mana? Ke atas. Akan berkumpul di atmosfer menjadi sebuah awan. Nah, ketika sampai di atmosfer, apa yang terjadi? Uap air tersebut akan kembali lagi menjadi tetes-tetes air. Nah, tetes-tetes air ini yang akan menjadi awan ya. Tetes-tetes air tersebut akan membentuk awan. Kok bisa uap air itu menjadi awan? Nah, contoh sederhananya adalah ketika kita membuat kopi misalnya ya, membuat teh. Kemudian kita tutup. Waktu kopi atau tehnya itu panas ya, kita tutup dengan tutup gelas. Apa yang terjadi? Pada tutup gelasnya ternyata terdapat tetes-tetes air. Terdapat tetes-tetes air. Kenapa seperti itu? Nah, karena kopi atau tehnya itu mengalami penguapan. Kopi atau tehnya mengalami penguapan. Kemudian apa? Setelah sampai ke tutup gelasnya, yang terjadi adalah dia akan melepaskan kalor. Karena dia melepaskan kalor, uap airnya menjadi tetes-tetes air kembali. Karena suhu pada tutup gelasnya lebih dingin daripada suhu airnya atau suhu uap airnya. Nah, hal yang sama terjadi pada proses terbentuknya awan. Kalau kita berada pada tempat yang
seperti laut misalnya, dataran rendah ya. Nah, itu rasanya panas banget ya, panas banget. Berbeda misalnya ketika kita di pegunungan. Nah, suhunya lebih dingin. Atau ketika kita ke puncak, misalnya di Bogor ya, di daerah Bogor kita ke puncak, apa yang terjadi? Suhunya lebih dingin ternyata. Atau ke Dieng misalnya, nah itu lebih dingin. Berbeda pada suhu yang ada di pantai misalnya, lebih panas. Nah ini menandakan apa? Semakin tinggi daerahnya maka semakin dingin. Nah, hal inilah yang akan membuat uap air semakin ke atas karena terpengaruh oleh suhu yang dingin, akhirnya uap air tersebut akan melepaskan kalor. Akhirnya uap airnya berubah menjadi air kembali. Itu yang terjadi pada proses pengembunan. Baik, sampai sini dapat dipahami ya? Prosesnya mirip ketika kita menutup kopi atau teh yang panas dengan tutup gelas. Mirip seperti itu proses terbentuknya awan ya. Mirip banget. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ketika tetes-tetes air tersebut sudah sangat besar, maka apa yang terjadi? Volumenya akan juga ikut semakin berat ya. Dia akan semakin berat. Kalau dia semakin berat, tetes-tetes air tersebut akan apa? Akan mengalami proses apa? Presipitasi atau turunnya air hujan karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, inilah yang menyebabkan tetes-tetes air tersebut turun ya, karena sudah terlalu berat. Maka dari itu turunlah air hujan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, proses turunnya air hujan tersebut disebut dengan presipitasi ya, Salih ya. Baik, nah ini merupakan proses terjadinya hujan atau siklus air. Panas dari matahari ya, panas dari suhu bumi, inilah yang akan mengakibatkan proses penguapan atau evaporasi. Proses penguapan itu tidak hanya terjadi pada air laut, tetapi seluruh lapisan air yang ada di bumi. Baik itu di laut, danau, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semuanya mengalami penguapan. Kemudian penguapan dari air tersebut akan menjadi apa? Menjadi awan. Nah, proses menjadinya awan itu disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Nah, setelah awannya itu semakin besar, semakin berat, maka tetes-tetes air tersebut akan jatuh ke bumi. Itu disebut dengan presipitasi. Ketika jatuh ke bumi, apa yang terjadi? Ada yang kembali lagi ke laut, ya. Ada yang kembali lagi ke danau, ada lagi yang kembali ke sungai. Ada yang diminum oleh hewan, ada yang diminum oleh tumbuh-tumbuhan. Ada yang masuk lagi ke dalam tanah, sehingga menjadi air tanah. Nah, inilah air tanah yang kita minum sehari-hari ya. Baik, sampai sini paham ya, Solia? Hujan dan peranannya. Nah, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya.
hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah tersebut, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Surat Al-A'raf ayat 57. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan ya, bahwa ada peran angin di sini, ada peran angin yang membuat awan itu bergerak. Yang membuat awan itu bergerak. Nah, kalau tidak ada peran angin, maka siklus air tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi. Dengan adanya angin, ini siklus air dapat terjadi dengan baik. Nah, bayangkan bagaimana misalnya air laut mengalami penguapan, kemudian sampai ke atmosfer menjadi awan, kemudian jatuh lagi kembali ke laut. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak terjadi siklus air. Nah, maka dari itu ada peran angin di sini. Ada peran angin yang membawa rahmatnya, yaitu berupa hujan. Kalau tidak ada angin, apa yang terjadi? Nah, mungkin di daerah-daerah yang tandus ya, tidak akan mengalami hujan. Atau misalnya di pegunungan misalnya, tidak terjadi hujan. Di daerah-daerah tertentu mungkin tidak terjadi hujan. Maka kita patut bersyukur ya, atas limpahan rahmat yang Allah berikan selama ini. Nah, salah satunya adalah hujan ya. Allah tiupkan angin itu sehingga menggerakkan awan-awan ke tempat-tempat tertentu. Atas izin Allah, atas kehendak Allah, hujan tersebut dapat kita nikmati ya. Kita dapat memakan buah-buahan ya, dari tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya buah-buahannya, terkadang kita memakan akarnya, terkadang kita memakan batangnya, terkadang kita memakan apa lagi? Daunnya. Masya Allah. Banyak sekali manfaatnya. Dengan adanya hujan, tumbuh-tumbuhan bisa tersebar kemana-mana. Baik, hujan atau air itu sangat berguna ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk minum, misalnya tadi ya disebutkan untuk minum. Kemudian untuk apa? Untuk mandi, untuk berwudu dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk menanam padi misalnya. Menanam padi butuh air. Kalau tidak ada air, akan gagal panen ya. Bahkan bisa jadi tidak tumbuh padinya. Maka sangat penting sekali air di sini. Hewan-hewan juga sama ya, membutuhkan air. Baik, kemudian apa lagi manfaatnya? Membersihkan debu dan polusi di udara. Maka dari itu anak-anak solih sekalian, kalau misalnya hujan dan kalian ingin mandi hujan ya, kalau kalian ingin mandi hujan ketika hujan, maka jangan mandi pada hujan yang pertama. Jangan mandi pada hujan yang pertama. Hujan yang pertama turun itu masih banyak debunya, masih banyak kotorannya. Nah, bahkan pada tempat-tempat tertentu
Hujan yang pertama adalah hujan asam. Nah, biasanya di sekitaran pabrik ya, karena polusinya dan lain sebagainya, atau di perkotaan misalnya yang banyak polusi udaranya. Nah, ini dapat menyebabkan hujan asam. Maka dari itu anak-anak solid sekalian, kalau mau mandi hujan, jangan mandi hujan pada saat hujannya baru pertama kali turun. Tunggu beberapa menit setelahnya ya, tunggu beberapa menit setelahnya baru kalian mandi hujan. Jangan hujan turun langsung kalian mandi hujan. Airnya itu masih kotor. Karena apa? Nah, karena hujan itu juga bermanfaat untuk membersihkan debu dan polusi yang ada di udara. Hujan yang turun itu akan menangkap polusi-polusi yang ada di udara, kemudian dibersihkan ya udara kita ya. Nah, ini salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita yang mengotori ya, kita yang mengotori udaranya. Tetapi Allah masih sayang sama kita. Wah, dibersihkan udaranya supaya kita dapat menghirup udara yang lebih bersih, udara yang lebih sehat. Nah, ini salah satu manfaat hujan ya. Baik, kemudian sebagai sarana penyebaran benih tumbuhan. Nah, tadi sudah disebutkan ya, dengan adanya hujan, tumbuh-tumbuhan itu dapat menyebar kemana-mana karena benihnya tersebar ya. Disebarkan oleh apa? Oleh air hujan. Maka dari itu jangan heran kalau misalnya ada satu tumbuhan ya, kemudian tiba-tiba menjadi banyak tumbuh-tumbuhannya ya. Nah, itu memang fungsi hujan. Dia yang menyebarkan benih-benih tumbuhan ya. Salah satu penyebar benih tumbuhan adalah hujan. Selain hujan, angin juga ya, atau hewan-hewan lainnya. Nah, salah satunya tentunya adalah hujan. Baik, sampai sini paham ya, Salih ya? Paham, Ustaz. Baik, kita masuk ke bagian banjir ya. Sebenarnya yang membuat banjir itu adalah ulah tangan manusia sendiri. Sebenarnya adalah ulah tangan manusia sendiri. Kenapa bisa banjir? Nah, di situ disebutkan bahwa apabila hujan dengan intensitas tinggi atau curah hujan tinggi dalam waktu yang lama, nah, maka hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam bencana. Salah satunya adalah banjir. Perhatikan di sini. Intensitas hujan atau curah hujan tinggi. Mengapa bisa curah hujannya tinggi? Nah, pasti ada penyebabnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya. Bahwa salah satu faktor mengapa curah hujan menjadi tinggi adalah pemanasan global. Kalau suhu di bumi itu meningkat, apa yang terjadi? Artinya penguapan juga semakin banyak. Penguapan semakin banyak. Nah, artinya kalau penguapan semakin banyak, ini akan menyebabkan curah hujan di beberapa daerah akan meningkat. Semakin tinggi curah hujannya. Sedangkan di daerah lain akan semakin mengalami kekeringan. Di daerah yang lain mengalami curah hujan yang sangat tinggi, di daerah yang lain mengalami kekeringan. Ini salah satu dampak dari global warming ya yang kemarin kita pelajari. Nah, coba diingat-ingat kembali. Jadi sebenarnya curah hujan yang tinggi pun itu juga disebabkan oleh ulah tangan manusia ya. Juga disebabkan oleh ulah tangan manusia. Diingat-ingat kembali apa
penyebab global warming kemarin. Kita sudah mempelajarinya. Baik. Kemudian apa lagi yang menyebabkan banjir? Curah hujannya tidak tinggi, tetapi saluran airnya tersumbat sampah misalnya. Nah, ini juga sama perilaku manusia. Sama-sama perilaku manusia yang merusak lingkungan. Buang sampah sembarangan, saluran airnya tersumbat. Akhirnya apa? Air di saluran irigasinya meluap. Terjadilah banjir. Sama. Jadi, kenapa bisa terjadi banjir? Karena ulah tangan manusia sendiri ya, ulah tangan manusia sendiri. Di Jakarta misalnya, sering terjadi banjir. Kenapa bisa terjadi sering terjadi banjir di Jakarta? Banyak faktornya. Selain karena curah hujan tinggi misalnya ya, karena global warming. Apalagi? Banyak bangunan-bangunan ya di Jakarta. Banyak bangunan-bangunan di Jakarta. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan tanah di Jakarta lebih rendah daripada lautannya. Tanah-tanah di Jakarta lebih rendah daripada lautannya. Karena apa? Karena banyak beban bangunan di Jakarta ya. Nah, ini menyebabkan tanah di Jakarta lebih rendah daripada air laut. Kemudian apa lagi? Hilangnya tumbuh-tumbuhan ya di Jakarta ya. Nah, tinggal namanya doang. Tinggal namanya doang. Kok bisa Ustaz tinggal namanya doang? Ya dulu banyak kebun-kebun ya di Jakarta ya. Nah, kebun kacang, kebun-kebunan ya itu. Banyak nama-nama, tinggal namanya saja ya. Kebunnya udah nggak ada. Kebun nanas misalnya. Tinggal namanya aja. Kebunnya udah nggak ada. Rawa-rawa juga banyak ya di Jakarta ya. Kemana rawa-rawanya sekarang? Nggak ada ya. Udah jadi rumah-rumah. Udah jadi gedung-gedung ya. Nah, tinggal namanya aja. Nah, ini juga yang menyebabkan sering terjadinya banjir. Atau di Kalimantan misalnya. Hutan-hutannya udah nggak ada. Ditebang-tebangin. Hutannya sudah nggak ada. Ditebang-tebangin. Ini hutannya nggak ada, apa akibatnya? Ketika hujan, tidak ada yang menahan air hujan. Tidak ada proses penyerapan yang optimal ketika hujan turun. Nah, ini yang menyebabkan Kalimantan pada beberapa tahun terakhir mengalami banjir. Padahal sebelumnya kita ketahui bahwa Kalimantan itu hutannya luas banget ya, tetapi sekarang kita lihat pada peta, gundul semua ya. Siapa yang menyebabkan itu? Ya, tak lain dan tak bukan adalah manusia sendiri. Nah, maka kalau ada banjir, siapa penyebabnya? Sebenarnya adalah ulah tangan manusia sendiri. Atau disebutkan bukan karena ulah tangan manusia sendiri, tetapi karena curah hujannya tinggi. Ya, curah hujannya tinggi karena siapa? Ya, karena ulah tangan manusia sendiri yang menyebabkan curah hujan tinggi. Baik, dapat dipahami ya? Yes, Ustaz. Nah, ini ada langkah-langkah ya. Apa yang harus dilakukan sebelum banjir? Yang pertama, bertawakal ya kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Meminta dijauhkan dari bala, wabah, bencana dan musibah. Kemudian mencari tahu ya. Mencari tahu apakah di daerah lingkungan sekitar kita tinggal itu sering terjadi banjir.
biasanya sebelum kita membeli rumah atau sebelum kita mengontrak rumah misalnya, kita cari tahu dulu daerah-daerah mana yang sering terjadi banjir ya. Nah, barulah kita memutuskan untuk membeli atau mengontrak rumah tersebut. Jadi penting informasi tersebut ya. Atau kita dapat, kalau kita punya Instagram atau FB misalnya ya, kalau kita punya Instagram atau FB, nah kita dapat memfollow akun BMKG. Nah itu juga penting ya. Jadi ketika ada info-info terkait bencana alam, nah itu cepat kita mendapatkan informasinya. Karena apa? Karena kita memfollow akun-akun tersebut ya. Nggak apa-apa. Jadi akun Instagram, akun Facebook, akun Twitter tidak hanya digunakan untuk senang-senang saja, atau TikTok misalnya ya. Nah, jangan hanya digunakan untuk video-video yang nggak berfaedah ya. Nah, tetapi kita dapat menggunakan akun-akun tersebut untuk apa? Untuk memfollow atau mengikuti akun BMKG dan lain-lain ya. Ini penting ya. Karena apa? Karena ketika ada informasi-informasi terkait bencana misalnya, nah itu cepat kita mendapatkan informasi tersebut. Kemudian, nah ini pentingnya untuk menyediakan peralatan P3K ya, obat-obatan dan lain sebagainya. Nah ini apa ini? Gambar apa ini? Ini gambar tukang bangunan ini ya. Nah biasanya pada daerah-daerah tertentu yang sering terjadi banjir, rumahnya itu direnov ya, rumahnya direnov. Ada yang ditinggikan ya rumahnya ya, ditinggikan rumahnya supaya apa? Supaya ketika banjir airnya tidak masuk. Supaya ketika banjir airnya tidak masuk, ditinggikanlah rumahnya. Atau di Jakarta misalnya ya, nah ini contoh di Jakarta. Rumah di Jakarta itu kebanyakan dibuat apa? Bertingkat ya. Nah, tingkat 2, tingkat 3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengevakuasi diri ketika banjir datang. Jadi kalau banjir datang mereka akan naik ke lantai 2, ke lantai 3. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di Jakarta, rumah yang kecil-kecil pun itu bertingkat 2, bertingkat 3. Nah, sebenarnya tujuannya adalah itu ya. Baik, sampai sini paham ya? Paham, Ustaz. Kemudian langkah-langkah ketika muncul tanda banjir. Pertama-tama apa? Perhatikan jika ada pengumuman banjir, baik itu dari ketua RT misalnya. Nah, biasanya ketua RT sudah memberikan aba-aba. Air sungainya sudah naik misalnya. Nah, biasanya ngasih tahu RT-nya. Siap-siap. Atau kalau kita sudah follow akun terkait bencana ya. Misalnya dari BMKG. Pada tanggal sekian curah hujan akan sangat tinggi. Ada kemungkinan terjadi banjir misalnya. Nah, maka biasanya warga sudah mulai siap-siap. Apa yang harus dilakukan ketika muncul tanda-tanda banjir? Nah, sudah dapat info nih ya, sudah dapat info. Ada tanda-tanda banjir. Lantas apa yang dilakukan?
mengisi tempat penampungan air atau toren ya, diisi sampai penuh. Nah, karena ketika banjir, persediaan air bersih itu sangat sulit didapatkan. Ketika sudah mendapatkan info, ada tanda-tanda akan terjadinya banjir, maka amankan surat-surat berharga. Baik itu ijazah misalnya ya, kemudian surat-surat rumah, akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya, itu diamankan. Nah, kalau sudah diamankan surat-suratnya, barulah diamankan yang lain. Misalnya peralatan elektronik, ya, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian bersiap-siap untuk mengungsi pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Baik, kemudian gimana kalau misalnya banjirnya itu terjadi di dalam rumah? Maka yang harus kita lakukan adalah tetap update informasi ya, tetap update informasi, tetap cari tahu keadaan di luar. Nah, Ustadz pernah ya waktu itu ya, Ustadz tidak update informasi. Nah, rumah Ustadz ada di dataran tinggi ya, di dekat bukit, rumahnya di bukit, rumahnya Ustadznya. Karena Ustadz tidak update informasi waktu itu, waktu SMP Ustadz ya. Waktu SMP tidak update informasi. Nah, tetap berangkat ke sekolah. Pas nyampe sekolah ternyata tidak ada orang sama sekali. Ternyata banjir ternyata. Maka dari itu informasi itu penting ya. Baik. Kalau banjir di dalam rumah tetap update informasi. Jadi supaya kita apa? Supaya kita tahu keadaan di luar. Supaya kita tahu keadaan di luar. Apakah sudah turun genangan airnya dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita di lantai 2, sudah air hujannya atau banjirnya sudah nggak ada, tetapi kita masih di lantai 2, masih menunggu aja. Tidak tahu, tidak update informasi. Akhirnya bengong di lantai 2 atau di lantai 3. Itu kan lucu ya, padahal banjirnya sudah selesai. Maka dari itu penting untuk update informasi ya. Baik, kemudian jika ada himbauan untuk mengungsi, maka segera mengungsi. Dahulukan untuk mengungsikan orang yang sudah lanjut usia, anak-anak, orang cacat ya, atau keluarga, jika ada yang cacat di keluarganya, maka itu lebih diutamakan ya. Ya, karena mereka itu lebih sulit untuk dievakuasi, maka utamakan mereka. Ikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik, langkah-langkah banjir pada saat banjir di luar rumah. Cari lokasi yang lebih tinggi daripada banjirnya. Nah, Ustadz juga sama, saya pernah ketika di luar rumah di Jakarta Selatan gitu ya, terjebak banjir 24 jam Ustadznya tidak pulang ke rumah. Terjebak banjir saat berada di luar rumah Ustadznya di Jakarta Selatan. Nah, alhamdulillah Ustadznya masih berkesempatan mengevakuasi diri, cari tempat yang lebih tinggi ya. Naik motor Ustadznya. Tiba-tiba airnya tinggi aja. Nah, buru-buru cari tempat yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya aman kita. Termasuk motor yang kita gunakan atau kendaraan yang kita gunakan, mobil yang kita gunakan. Jadi aman. Tidak terkena banjir. Nah, kalau terkena banjir, motornya bisa rusak, mobilnya bisa rusak. Tidak hanya itu, motor dan mobilnya bisa terseret arus ya, bisa terseret arus. Kalau udah terseret arus, motor dan mobilnya tidak hanya rusak ya, tetapi bisa merusak lingkungan ya. Baik, kemudian hindari
kabel-kabel jangan disentuh. Nah, kalau punya adik atau ada adik yang kecil ya, nah itu dijaga, jangan sampai main air banjir karena bisa terseret arus banjir. Mobil sama sepeda motor aja bisa terseret arus banjir, nah apalagi manusia ya, yang lebih ringan daripada mobil ataupun sepeda motor. Maka dijaga adik-adiknya ya. Baik, langkah-langkah ketika di pengungsian. Bersabar menunggu banjirnya selesai. Dijaga adiknya. Kalau punya adik, adiknya yang masih kecil-kecil itu dijaga. Kemudian tunggu aba-aba dari koordinator yang ada di pengungsian. Tunggu aba-abanya. Kalau memang sudah diperbolehkan pulang, maka pulang. Nah, takutnya ada banjir susulan, misalnya ada banjir susulan. Nah, maka dari itu harap menunggu apa? Aba-aba atau informasi dari koordinator yang ada di tempat pengungsian. Baik, kemudian langkah-langkah kembali ke rumah, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, gunakan pakaian yang aman, gunakan alas kaki, sarung tangan, dan lain sebagainya. Hati-hati ketika masuk kembali ke rumah. Diperhatikan kabel-kabel yang ada di rumah, ada yang putus atau tidak, misalnya. Diperhatikan di dalam rumah ada hewan-hewan berbahaya atau tidak. Contohnya apa? Buaya, misalnya. Ular. Nah, kalau menemukan hewan-hewan tersebut, maka segera laporkan kepada pihak-pihak terkait. Nah, atau bisa meminta bantuan kepada pemadam kebakaran misalnya. Misalnya pemadam kebakaran membantu masyarakat ya dalam mengevakuasi hewan-hewan tersebut. Baik. Kemudian perhatikan persediaan air bersih. Kalau memang air bersihnya kurang, maka cari tempat yang mana disediakan air bersih. Cari tahu informasi air bersih yang dapat kita ambil ya. Kalau memang air bersih di rumah kita tidak ada. Kemudian yang terakhir tentu bersabar ya, bersabar atas segala musibah tersebut, bertawakal ya. Tidak hanya kita sebagai manusia yang tertimpa musibah, bahkan Rasulullah juga tertimpa musibah. Maka dari itu kita harus bersabar ya atas segala musibah. Tidak perlu bersedih berlarut-larut. Nah, Rasulullah tidak mengajarkan bersedih berlarut-larut. Bukan berarti Rasulullah tidak pernah sedih ya, Rasulullah pernah bersedih. Tetapi cukup sampai situ saja ya, tidak berlarut-larut. Harta yang hilang misalnya, tidak masalah. Harta masih bisa dicari kembali ya. Nah, apalagi yang ditangisi adalah harta misalnya. Nah, tidak patut ya sebagai seorang muslim menangisinya. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan anak-anak solid sekalian. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.